Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 12 kurikulum nasional tentang pengembangan wilayah dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengembangan desa bagian yang kedua, yang materinya adalah potensi desa, pola permukiman desa, permasalahan pengembangan desa, prinsip pengelolaan dan pengembangan desa. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari potensi desa yang bisa diartikan sebagai segala sumber alami dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah potensi fisik desa meliputi 5 hal, yaitu tanah. Tanah ini diartikan sebagai sawah atau tegalan atau kebun dan lainnya yang tentu memiliki nilai tertinggi bagi masyarakat desa. Yang kedua adalah air atau sumber daya air, karena ketersediaan air ini mutlak dibutuhkan untuk pertanian. Nah, ketersediaan air ini bisa dari air hujan, kemudian air dari aliran sungai, kemudian juga dari sumur pantai, dari bendungan dan lainnya. Kondisi cuaca dan iklim juga menjadi potensi fisik desa. Ternak karena fungsinya sebagai tenaga kerja untuk membajak, untuk narik pedati atau cikan. Juga adalah manusia, khususnya manusia yang banyak dimanfaatkan tenaganya untuk mencangkul, mengangkut beban atau hasil panen dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah potensi non fisik yang meliputi antara lain adalah perangkat desa, baik itu lurah, carik, kepala seksi, kepala urusan, dan sebagainya. Kemudian lembaga dan organisasi sosial di desa seperti BPD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, Koperasi Unit Desa dan lainnya. Dan juga tentu yang utama adalah masyarakat desa dengan gotong royong atau gugur gunung, sambatan, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, berdasarkan potensinya tersebut, desa itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa dengan potensi tinggi. Dengan cirinya antara lain memiliki kondisi lahan pertanian yang sangat subur, topografinya juga datar, tidak miring, fasilitas irigasi yang sangat baik, dan sumber daya manusianya produktif, serta kelembagaan desa seluruhnya adalah aktif. Meningkat turun sedikit, yaitu desa potensi sedang memiliki lahan pertanian yang kurang subur, irigasi teknis dan sebagian non teknis, kemudian topografi wilayah mulai tidak rata, berbukit-bukit. Dan desa yang paling berpotensi rendah itu memiliki lahan pertanian sangat tidak subur di daerah kapur misalnya. Topografi wilayahnya berbukit dan bergunung, sumber airnya terasa sulit sekali, dan juga pertanian ini bergantung dari ada atau tidaknya curah hujan. Kita lanjutkan pola permukiman penduduk di desa itu dikelompokkan menjadi 3. Satu adalah pola pemukiman memusat atau nucleated village. Ini kondisi gambarannya memusat dengan di belakangnya adalah lahan dan sebagainya, di mana sebagai pola pemukiman penduduk yang memusat atau menggerombol pada satu lokasi, sementara sawah dan ladang melingkunginya. Ini gambarannya, beberapa contoh desa di Indonesia sangat banyak sekali. Faktornya antara lain yang pertama, sangat mungkin karena topografinya itu datar, sumber air tanah dalam, topografinya datar ini, sumber air tanah dalam, sehingga penduduk akan mendekat pada sumber air tanah tersebut atau sumur tersebut. Kemudian tanahnya subur inilah yang membuat orang eman-eman, atau lebih baik untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian, dan tentu adalah faktor keamanan. Ketika ada apa-apa, ketika mereka membutuhkan bantuan, tetangga yang dekat itu akan saling membantu. Pola pemukiman penduduk desa yang kedua adalah menyebar atau open country village, di mana pola pemukiman ini penduduk yang menyebar atau tersebar tidak merata di berbagai tempat. Faktornya antara lain topografi yang tidak rata membuat orang akan mencari lahan yang rata, dan kemudian mereka mengumpul di situ. Ketika yang tidak rata akan mencari lagi yang rata, sehingga tidak subur. Sumber air tanahnya dangkal. Dangkalnya sumber air tanah ini membuat orang
bertempat tinggal di berbagai tempat itu tidak masalah. Kemudian kondisi tanahnya tidak subur seperti daerah karst, kapur, dan dataran banjir atau floodplain, maka orang akan bertempat tinggal mencari beberapa titik yang relatif aman. Yang ketiga, memanjang atau line village, yaitu pola pemukiman penduduk yang memanjang mengikuti pola atau fasilitas tertentu. Antara lain, mengikuti jalan raya atau jalan, mengikuti sungai, mengikuti pantai, mengikuti igir atau punggung dari suatu bukit. Ya, misalnya ada gunung yang tidak terlalu tinggi, igir-igir itulah biasanya tempat tinggal penduduk. Dan ada juga yang mengikuti rel kereta api, memanfaatkan kerikil atau kericak yang keras dipakai untuk jalan supaya jalannya tidak becek. Fungsi dan manfaat desa bagi kota. Satu, sebagai sumber bahan pangan bagi kota. Yang kedua, sumber bahan mentah juga. Kemudian sebagai hinterland atau penyokong segala kebutuhan kota. Kemudian sebagai asal sumber tenaga kerja yang produktif bagi kota. Dan sebagai mitra pembangunan kota. Permasalahan desa. Yang pertama, ini adalah gambarannya, kondisi desa tertinggal. Nah, ketertinggalan suatu desa itu ditunjukkan dengan keterbatasan akses, baik itu terhadap pelayanan sosial, pelayanan ekonomi, politik, serta terisolir dari wilayah sekitarnya. Kemudian juga keterbatasan sarana prasarana dan memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah. Ini permasalahan desa yang pertama dan utama secara paket, bahwa membutuhkan akses atau perlu dibukanya akses agar desa-desa yang terpencil, tertinggal itu bisa didatangi atau dijangkau. Dan inilah gambaran desa tertinggal di Indonesia. Upaya keras pemerintah sebenarnya sudah membuahkan hasil, di mana secara persentase itu terus menurun dari tahun ke tahun. Permasalahan desa yang kedua adalah kemiskinan. Ini adalah gambarannya, dan ini disebabkan oleh sumber daya manusia atau tingkat pendidikan penduduk yang rendah, sehingga sulit bersaing di dunia kerja dan hanya bekerja di sektor ekonomi primer, baik itu agrarisnya bisa pertanian, kemudian nelayan tradisional ya, kemudian perikanan yang masih tradisional juga. Kemudian tidak memiliki modal dan juga kesempatan untuk buka usaha, dan itu akan sulit bersaing. Mereka tidak memiliki akses kredit, sehingga untuk membuka usaha ini juga berat. Dan kalau misalnya sudah jadi, mereka biasanya kurang mampu di dalam mengelola atau manajemen keuangannya. Kemudian tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk membuka usaha atau wirausaha, sehingga akan membuat mereka terkungkung dalam kondisi yang miskin secara terus-menerus. Sebenarnya secara persentase setelah COVID-19, tingkat persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Walaupun secara jumlah masih cukup besar, yaitu 26 juta lebih, tapi persentase sudah di bawah 10%, 9,54% data tahun 2022. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja potensial. Kenapa demikian? Karena tenaga kerja produktif biasanya lebih memilih pergi ke kota, ikut urbanisasi untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik, kuli bangunan, dan sebagainya. Tenaga potensial yang ada di desa itu kurang tertarik pada sektor pertanian, sehingga yang tersisa adalah tenaga kerja yang sudah berusia tua atau sudah seharusnya istirahat. Prinsip pengelolaan dan pengembangan desa. Yang pertama adalah akuntabilitas. Gimana? Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah transparansi, yaitu pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka, ya, dana-dana desa yang disumbangkan dan juga diketahui oleh masyarakat, supaya masyarakat percaya dan pembangunan di desa berjalan lancar. Partisipatif, artinya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif di dalam proses pembangunan. Dan juga berkelanjutan, yaitu pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan atau anak keturunannya. Dinamika dan arah
pengembangan dan pembangunan desa. Kebijakan pembangunan desa ini sudah kita sesuaikan dengan Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2000. Antara lain, pemenuhan standar pelayanan minimal, antara lain bahwa jam kerjanya misalnya di kantor desa itu jam 8 sampai jam 4, kemudian pelayanan ekstra pada hari Sabtu di hari tertentu dan lain sebagainya. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi dengan terus memberikan bantuan dana desa, memudahkan kredit dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya untuk kegiatan masyarakat. Kemudian pengawalan implementasi undang-undang desa juga harus ketat, sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas serta pendampingan perangkat desa secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan juga di lingkungan yang supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk penduduk desa, dan juga pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong hubungannya dengan pembangunan kota. Yang terakhir adalah elemen pembangunan desa. Yang pertama adalah potensi desa, baik itu potensi fisik dan non-fisik. Yang kedua adalah interaksi desa dengan kota, yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kota dengan desa yang dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif bagi kota. Dan yang ketiga elemen pembangunan desa adalah posisi atau lokasi desa, di mana desa akan lebih cepat maju atau mandiri jika memiliki lokasi yang sangat strategis. Misalnya di pinggir jalan raya, dekat jalan raya, di pinggiran kota, dan berdekatan dengan desa-desa maju yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih pilihan dari tugas proyek berikut. Dan dengan demikian untuk pengembangan desa sudah selesai. Materi berikutnya adalah pengembangan wilayah kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.